Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bunda-bunda dan mom sekalian di rumah, dan juga tetangga online aku di rumah. Apa kabarnya kalian? Kembali lagi bersama aku, Kurnia Agustin, seorang ibu rumah tangga, sekaligus ibu bekerja, dengan satu orang anak yang hidup di rumah sederhana. Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tiada kurang satu apapun ya. Amin, amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang mencari rizki, yang sedang bekerja semoga dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa di videoku kali ini aku mau sharing tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Oke, jadi diawali dengan aku nyuci piring. Ini piring habis tadi kita sarapan, aku sama keluarga sarapan. Nah, ini baru aku sempat nyuci ya teman-teman. Tadi kita itu udah sarapan pakai mie goreng ya. Kita kebetulan lagi nggak ada stok sayuran ataupun lauk lain di kulkas. Jadi aku tadi masak mie goreng gitu ya. Nah, setelah selesai nyuci piring, aku lanjutin buat nyuci sinknya karena udah beberapa hari nggak aku cuci kayak gini. Aku nyucinya seperti biasa ya teman-teman, cuma pakai sabun cuci piring juga sama. Kemudian aku kosok-kosok pakai grenjeng ya teman-teman, atau kosokan besi gitu ya. Kalau di tempat kalian namanya apa? Boleh ya komen di kolom komentar. Oke, lanjut aku rebus air buat mandiin Kaira, dan ini udah selesai aja aku mandiin dia. Udah aku dandanin, pokoknya udah wangi gitu ya. Lanjut dia main ayun-ayunan. Kemarin aku bikinin dia ayunan ya teman-teman. Seadanya aja sebisa aku. Ini pakai kain jari dan aku ikat itu pakai tali pramuka ya. Karena nggak punya tali yang lain. Kayak gitu aja anak-anak tuh udah seneng banget ya teman-teman. Karena kemarin dia tuh main sama temennya di luar itu, temennya punya ayun-ayunan yang bikin dari ban bekas gitu loh teman-teman. Terus kalau mau gantian itu kadang ada yang pakai juga, jadi Kaira itu pengen bikin sendiri, terus dia bilang request gitu pengen dibikinin ayun-ayunan. Ya udah deh aku bikinin pakai jarit aja. Oke, nyambi momong Kaira. Jadi aku tadi tuh udah keringin baju ya. Ini tinggal aku jemur-jemurin aja. Dan seperti biasa aku jemurnya itu di dalam dulu kayak gini. Nanti tinggal dikeluarin kan udah beres gitu ya, nggak nenteng-nenteng ember lagi ya teman-teman. Oke, sambil aku jemur-jemurin baju kayak gini, aku mau nyapa kalian semua. Hai teman-teman di rumah, lagi pada ngapain? Lagi pada aktivitas apa nih? Ada nggak yang samaan sama kayak aku lagi jemur-jemur baju? Atau lagi santai-santai aja? Komen ya di kolom komentar, sharing-sharing aktivitas kita semua. Insya Allah nanti akan aku balas satu persatu untuk komentarnya. Dan juga buat teman-teman yang punya Instagram, boleh banget buat follow Instagram aku, Kurnia AGS. Nanti untuk linknya aku taruh di description box ya teman-teman. Boleh banget untuk di follow, biar kita makin akrab. Dan juga aku nggak lupa pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang kali ini lagi nonton video aku, buat yang like, buat yang komen, dan juga yang share video aku ke tab komunitas maupun ke sosial media kalian. Aku ucapin banyak terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin. Oke, lanjut lagi. Setelah aku tadi gantung-gantungin jemuran aku di dalam, ini udah selesai dan aku langsung keluarin aja ya teman-teman. Kebetulan pagi ini tuh cerah banget, jadi semoga untuk jemuran aku cepat kering. Amin. Aku jemurnya kali ini di bawah gini ya teman-teman, nggak kayak seperti biasanya di bawah genteng. Nah ini tuh karena aku lagi libur, jadi standby di rumah, nggak takut kalau misal tiba-tiba hujan ataupun jatuh gitu ya. Karena aku di rumah jadi bisa ngawasin untuk jemuran aku.
Nah, setelah selesai jemur-jemur baju, aku lanjut lagi buat pekerjaanku yang lainnya. Di sini aku mau bersihin kulkas ya, teman-teman, karena kebetulan untuk stok sayuran dan semua lauk-lauk di kulkas itu pada habis. Masih ada sih di freezer daging kurban gitu, belum aku olah, tapi kali ini yang mau aku bersihin itu kulkas bagian bawah atau chillernya ya, teman-teman. Karena ini mumpung lagi kosong, nggak ada sayuran gitu, jadi aku sempetin aja buat bersihin sekalian karena udah beberapa lama itu belum aku bersihin dan udah lumayan kotor gitu ya. Tapi untuk kotornya sih sebenarnya nggak kotor-kotor banget ya, cuma paling ada remah-remahan sayuran atau kayak debu gitu ya, teman-teman. Kayak gini doang paling sih. Ini termasuk kotor banget nggak ya, teman-teman? Kalau di aku kayaknya nggak deh. Atau mungkin kalau menurut kalian kotor banget ya, ya maklumin gitu ya. Nah, ini pertama yang aku lakuin itu nyopot-nyopot dulu untuk bagian dalamnya. Lalu aku cuci gini ya, teman-teman. Aku nyucinya pakai sabun cuci piring seperti biasa. Jadi aku gosok-gosok gitu. Ini lumayan licin gitu ya, teman-teman. Jadi aku sebenarnya agak takut gitu kalau misalnya terjatuh untuk partisi-partisinya kayak gini, takutnya pecah gitu ya. Jadi aku ya lumayan hati-hati nih sebenarnya buat nyuci bagian-bagian dalam si kulkas ini. Tapi alhamdulillah sampai selesai aku nyuci itu nggak kenapa-kenapa ya, teman-teman, alhamdulillah. Nah, untung banget pas lagi aku nyuci bagian dalam kulkas kayak gini, aku bersih-bersih. Untung banget si Kaira itu lagi diajak sama mbahnya untuk main di rumah mbah gitu ya. Jadi aku tuh bisa sedikit leluasa tanpa digangguin sama si bocil. Jadi aku juga kayak nyaman gitu loh buat bersih-bersih ya, teman-teman. Kalau biasanya ada Kaira, pasti aku menghindari pekerjaan yang sekiranya itu ada resiko kayak gitu ya. Kalau misalnya nyuci kulkas, bersihin kulkas pas ada Kaira, pasti dia tuh rusuh gitu, pengen bantuin ibunya. Padahal kan ya bagian dalam kulkas kayak gitu tuh rentan banget ya, teman-teman, untuk pecah ataupun terjatuh gitu loh. Jadi alhamdulillah pas aku bersihin kulkas itu Kaira sama Mbah. Jadi aku tenang, teman-teman. Oke, setelah aku sabun-sabunin untuk bagian-bagian kulkasnya ini, lalu aku bilas gitu ya, teman-teman, pakai air mengalir jadi udah bersih. Nah, alhamdulillah aku udah selesai buat nyuci partisi kulkasnya ya, teman-teman. Lanjut lagi, aku mau elap bagian dalamnya kayak gini. Nah, untuk ngelap-ngelap dalamnya aku pakai kanebo. Nah, ini airnya itu air pakai sabun cuci piring gitu ya, teman-teman. Aku gosok-gosok aja untuk bagian dalam kulkas gini pakai kanebo yang udah dibasahi ya, teman-teman. Rencananya besok aku tuh mau pergi ke pasar ya, teman-teman, pengen belanja gitu buat beli sayuran, bumbu sama lauk pauk gitu ya, teman-teman, karena memang udah habis. Nah, sekarang aku bersih-bersihin kulkasnya, jadi besok kalau food prep dan nyimpan sayuran ke kulkas itu udah bersih, udah fresh gitu ya, teman-teman. Jadi semangat aja gitu kalau mau food prep kalau misalnya kulkas dan rumah itu udah bersih. Nah, di lap-lap kayak gini aja sebenarnya kulkas aku tuh udah lumayan bersih ya, teman-teman, karena untuk kotorannya itu nggak terlalu kotor karena aku memang jarang juga nyimpen makanan yang mateng gitu, sisa makanan ke dalam kulkas. Aku seringnya nyimpen di dalam kulkas tuh ya sayur-sayuran, jadi nggak terlalu bau gitu untuk kulkasnya, dan kotorannya juga paling remahan sayuran, jadi cepet banget untuk dibersihin. Nah, ini dalamnya itu udah bersih ya, teman-teman, udah selesai aku lap-lapin. Lanjut lagi aku ngelap bagian luarnya biar kinclong juga ya, teman-teman. Ini aku gosok-gosok untuk bagian pegangan pas dibuka gitu karena itu banyak banget bekas-bekas telapak tangan gitu ya, apalagi Kaira, dia itu suka banget buka kulkas sendiri, kadang itu tangannya kan kotor jadi nempel ke gagang pegangan kayak gitu.
Nah, setelah selesai bersihin kulkas, lanjut aku mau lap-lapin si kompornya ya teman-teman. Aku ngelapin kompornya pakai kanebu juga dan juga air sabun yang tadi bekas buat bersihin kulkas ya teman-teman, karena memang nggak terlalu kotor jadi aku pakein aja. Ini aku lap-lap si kompornya karena udah lumayan berminyak gitu, bekas kemarin masak ya teman-teman. Jadi lanjut juga aku buat lap-lapin meja bawah kompor gini biar bersih sekalian ya teman-teman. Lanjut aku juga mau lap-lapin untuk meja tempat rak kayak gini. Nah, setelah selesai aku langsung sapu-sapu aja ya teman-teman biar sekalian selesai gitu. Aku udah lumayan capek, pengen cepet istirahat. Oke, ini videonya aku percepat aja ya teman-teman karena durasinya juga udah lumayan panjang ya, takutnya kalian bosen. Setelah selesai nyapu, aku lanjut buat pel aja tipis-tipis kayak gini. Aku ngepelnya ini bagian dapur aja ya teman-teman, untuk rumah depan itu nggak aku pel karena udah lumayan siang dan aku pengen banget untuk cepet istirahat gitu teman-teman. Udah capek, pengen rebahan gitu loh. Mohon maaf banget teman-teman, ini untuk videonya agak sedikit bias warnanya karena atap di atas aku itu ada atap yang bening gitu, jadi cahayanya lumayan banyak yang masuk, jadi untuk di video juga bias kayak gitu ya tadi ya. Nah, lanjut ini bagian dapur, bagian yang lumayan banyak banget kotornya karena memang tempat masak gitu ya, jadi sering banget minyak-minyak bekas masak itu nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Jadi aku pel-pelin aja kayak gini biar cepat bersih. Nah, udah selesai untuk bersih-bersih, aku juga udah mandi. Lanjut aku sekarang mau belajar ya teman-teman. Sebenarnya buat bukan belajar, niatnya aku mau ngerjain tes ujian kayak gitu, cuma aku belum ada persiapan jadi aku putusin buat ngerjain tesnya besok, dan hari ini aku belajar dulu aja biar besok bisa mengerjakan. Oke, sekian video dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.